Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'alakum tuflihun. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita bahas tentang hukum perkawinan di negara Kelantan pada masa penjajahan Inggris. Negara Kelantan ini termasuk negara Melayu bersekutu atau negara Melayu yang tidak bersekutu. Ini ada 5 negara dan salah satunya adalah negara Kelantan. Baik, undang-undang pertama yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian di Kelantan adalah The Divorce Regulation of 1325 Hijriah atau 1907 yang bertanggal 2000 awal 1325 Hijriah. Kemudian pada tahun 1909 diadakan undang-undang baru dengan nama Undang-Undang Orang yang Hendak Bercerai Laki-laki Bini dan lainnya 1327 Hijriah nomor 6 tahun 1327. Demikian menurut Abdul Qadir bin Haji Muhammad, Sejarah Penulisan halaman 136. Lahir lagi tentang pendaftaran perkawinan pada tahun 1911 yang dikenal An Enactment to Provide for the Regulation of Marriage and Divorce of Muhammadans nomor 1 tahun 1911. Kemudian lahir undang-undang tentang poligami yakni Notais nomor 15 tahun 1914. Adapun isi Notais nomor 15 tahun 1914 adalah 1. Siapa yang akan melakukan poligami kecuali keluarga raja harus lebih dahulu membuat surat pernyataan di depan pengadilan agama atau mahkamah syariah bahwa yang bersangkutan akan berlaku adil kepada semua istrinya serta menanggung nafkah mereka. Kedua, bagi yang melanggar aturan ini dapat dihukum denda 100.000 ringgit atau penjara 2 bulan. 3. Orang yang hadir dan kadi dalam perkawinan tersebut dapat dihukum denda 200.000 ringgit atau 3 bulan penjara. Namun perlu dicatat, menurut Ahmad Ibrahim bin Abdul Qadir bin Haji Muhammad, notais ini tidak pernah diimplementasikan. Kemudian pada tahun 1916 muncul lagi aturan baru, The Notice on Matters Relating to Marriage, Divorce, Recohabitation, and Ta'liq, yakni Notais nomor 18 tahun 1916. Demikian menurut Ahmad Ibrahim, Perundangan Islam di Kelantan, paper yang dipresentasikan dalam seminar pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan di Nilam Puri Kelantan 1977. Yang diikuti dengan The Marriage and Divorce Muslim 1917, amandemen nomor 21 tahun 1917. Pada tahun 1919 muncul Undang-Undang Perkawinan Orang Kelantan dengan orang India, The Regulation of Marriage between Kelantan and Indian, Undang-Undang nomor 27 tahun 1919. Undang-undang ini dilengkapi dengan Undang-Undang tentang pembagian harta antara suami dan istri, Muhammadan Division of Property between Husband and Wife of 1919, Notification nomor 33 of 1919. Kemudian semua undang-undang ini digabungkan ke dalam Enactment nomor 21 of 1938 yang bertanggal 16 Agustus 1938 yang ditetapkan oleh A.C. Becker, seorang penasihat Inggris di Kelantan, yang di dalamnya diatur nafkah istri dan anak-anak dari suami baik selama masih kawin atau masa iddah. Demikian menurut Abdul Qadir bin Muhammad, Sejarah Penulisan halaman 139. Enactment ini kemudian diikuti dengan Enactment nomor 22 of 1938 yang dikenal dengan The Muslim Marriage and Divorce Enactment 1938 yang terdiri dari 4 bab dan 30 pasal sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan, bab 2 perkawinan, bab 3 perceraian, dan bab 4 ketentuan umum.
Pada bagian perkawinan disebutkan, satu, hanya orang yang sudah dilantik yang dapat melakukan akad nikah. Ini pasal 4. Dua, perkawinan harus dengan persetujuan perempuan dan walinya. Ini pasal 5. Tiga, perkawinan harus didaftarkan dalam tempo 7 hari dari akad nikah. Dan bagi yang melanggar dapat dihukum denda maksimal Rp25.000 atau penjara maksimal 1 bulan. Ini pasal 8. Dalam Enakmen 1938 ini diatur juga tentang satu, perkawinan orang Kelantan dengan bukan orang Kelantan, itu pasal 11. Dua, rujuk, yaitu pasal 12. Tiga, mengingkari pertunangan, yaitu pasal 13. Dan 4, perceraian talak 3 atau pasal 14. Dalam hubungannya dengan perceraian disebutkan, satu, suatu perceraian harus dilaporkan dalam masa 7 hari untuk perceraian hidup, 45 hari untuk perceraian mati, pasal 16. Dua, mengenai pasah atau tebus talak, pasal 17. Tiga, permohonan cerai dalam masa nikah taklik, pasal 18. 4, mut'ah kepada istri yang dicerai, pasal 19. 5, pelantikan orang yang akan menyelesaikan perselisihan, yaitu pasal 20. Sedang bagian akhir dari undang-undang ini berhubungan dengan peraturan dan tanggung jawab pendaftar dalam menjalankan tugasnya yang melibatkan pendaftaran, itu pasal 21 sampai dengan 28. Kemudian ada Enakmen nomor 8 tahun 1950, The Marriage, Women and Children Maintenance Exemption Enactment. Itu adalah Mahmud Tahir, Family Law Reform, halaman 1999. Nah, sesudah itu muncul penyatuan undang-undang dengan lahirnya The Council of Religion and Malay Custom and Katish Code Enactment nomor 1 tahun 1953 yang berisi 10 bab dan 206 pasal, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 majelis, bab 3 pengadilan agama atau mahkamah syariah, bab 4 keuangan, bab 5 masjid, bab 6 perkawinan dan perceraian, bab 7 nafkah, bab 8 orang yang masuk Islam, bab 9 pelanggaran, dan bab 10 ketentuan. Itulah teman-teman hukum keluarga Islam pada masa penjajahan Inggris yang terjadi di negara Kelantan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.